Yang melakukan komunikasi intensif itu memang DPP menugaskan kepada DPW PKB Jawa Tengah, Gus Yusuf Hudori. Sudah bertemu dengan PDIP, bertemu juga dengan teman Gerindra, bertemu juga dengan teman PKS, tapi belum sampai pada kesimpulan. Gitu. Nah, di DPW PKB terus mendorong agar DPW PKB Jawa Tengah nanti bisa memberikan masukan yang paling tepat untuk maju menjadi gubernur. Ada beberapa cara. Satu, dengan pertimbangan survei. Siapa yang dianggap surveinya paling kuat di Jawa Tengah. Yang kedua, dengan pertimbangan koalisi. Siapa koalisinya yang paling besar. Yang ketiga, PKB tentu mempertimbangkan masukan dari pesantren dan para kiai, karena itu menjadi basis. Nah, hari ini tidak ada dari unsur kiai dan pesantren yang maju kecuali Gus Yusuf. Maksud saya di Jawa Tengah juga perlu kita usulkan alternatif calon gubernur. Yang ada kan mantan Panglima, mantan Kapolda, anak presiden. Anak presiden. Nah, perlu juga dari kiai, dan kebetulan yang partai yang selama ini dekat dengan dan menangkap aspirasi kiai ya PKB. Dan kebetulan di Jawa Tengah PKB itu partai kedua pemenang pemilu. Jadi ini yang menjadi pertimbangan, dan DPW Jawa Tengah mohon untuk betul-betul menyerap apa yang menjadi masukan dari warga Jawa Tengah. Tapi kan dari elektabilitas, tapi dari elektabilitas kan tinggi anak presiden, dan kedua ini mantan yang bentar lagi jadi. Itu surveinya siapa? Kan kita nggak tahu. Ya kalau surveinya internal PKB mungkin berbeda gitu. Iya. Iya, dengan 400 responden. Ya, kalau itu bisa, PKB akan tetap menjadikan itu sebagai pertimbangan. Tetapi apakah bisa dengan 400 responden bisa menangkap aspirasi sedetail itu gitu. Tapi di Jateng 1 itu harga mati nggak? Maksudnya kan kalau pemenang nih di Jateng justru jadi mereka pinginnya cagup, jadi mungkin cawagup bisa PKB atau seperti apa? Setahu saya di politik nggak ada harga mati. Iya, ya, yang harga mati NKRI. Ini ya kira-kira kompromi nantinya. Tapi PKB ingin di dalam kompromi itu teman-teman partai politik yang lain mempertimbangkan gitu unsur dari pesantren dan dari kiai. Jangan ditinggal untuk Jawa Tengah. Menurut saya Jawa Tengah tetap membutuhkan supaya warna di Jawa Tengah itu ada warna nasionalis, ada warna agamis. Jawa Tengah bukan semata-mata nasionalis kan? Itu faktanya PKB juga pemenang kedua di sana. Jadi itulah kira-kiranya. Jawa Barat semalam ini kami mendiskusikan, ini baru diskusi awal. Memang untuk calon gubernur kita belum memiliki nama. Tapi untuk calon wakil gubernur PKB merekomendasikan Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Barat, Kiai Acep Adang Ruhyat, keluarga dari Cipasung, adik dari pendiri PKB Kiai Ilyas Ruhyat, sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat. Dan saya pastikan siapapun nanti gubernur yang berdampingan dengan Kiai Acep Adang Ruhyat, insya Allah dia yang menang. Itu kira-kira. Untuk Jakarta gimana, Gus? Nah, untuk Jakarta masih tetap
Tetap apa Gus? Masih belum terlalu beranjak ini dinamikanya, tapi yang jelas alhamdulillah Nasdem juga sudah mendukung Pak Anies, PKS dengan Mas Anies, PKB dengan Mas Anies, artinya makin besar. Cuman cara mengambil keputusannya masih belum. Gus kan kemarin malam Ya biasanya cara ngambilnya kan duduk bersama gitu. Ini gimana cara votingnya nanti? Gus kan kemarin malam kan juga Nasdem, PKB dan PKS itu bertemu ya Gus. Nah ini apakah ada pembicaraan terkait Pilgub Jakarta mungkin kapan nih ketemunya atau ya enggak? Ada pembicaraan lewat pantun ada kan semalam. Iya, maksudnya secara mampir ke Sudirman. Tapi kalau duduk bersama Gus, Iman, kan, gitu. ada rencana bertemu duduk bersamanya kapan nih kira-kira? Justru di situ tuh siapa yang akan memulainya, bagaimana polanya. Apakah Pak Anies ikut di situ atau tidak? Ya justru di situ itu seninya masih di DKI. PKB nggak mau memulai duluan Gus. Belum ada yang mengajak bertemu Gus. PKB nggak mau mulai duluan Gus. Ngajak bertemunya. Iya Gus. Kan PKB yang mengusung Pak Anies duluan nih. Siapa tahu juga. Ayo kita cari cawagup. Kita pertimbangkan untuk bisa duduk bersama setelah lihat konstelasi yang lain. Sebab konstelasi yang lain belum muncul. Oh, nunggu dari hanya Pak Anies. Di DKI ini hanya Mas Anies, nggak ada yang lain. Bahkan anak presiden Gus. Nggak cukup, belum cukup umur. Kan udah dibantu. Tahan. Siapa? Jakarta kan. Di Jawa Barat. Surat. Nanti RK biar sama Pak Cap Adang aja kalau itu Jawa Barat. Kan ada Kalau di Pak Yusuf DKI Hamka. belum, baru Pak Anies. Ada Pak Yusuf Hamka. Baba Alun. Sama Kaisang. Baba Alun. Kaisang Ya selamat itu sikap Golkar, tapi kan Baba Alun perlu kerja keras. Kenapa emang Gus? Iya, kenapa emang Gus? Elektoralnya belum ada. Elektoralnya nggak Tapi kan kelihatan ini di kalau situ. Pak Anies juga harus ada pasangannya, dan dari PKB ini mengusulkan siapa gitu, apa sudah dirincikan? Iya. Nah ini kalau calon dari PKB tentu ada apanya. Siapa Gus? Satu nama spill Gus. Aspirasinya siapa sih? Spill 3 deh Gus. 3 deh. Tiga tokoh Belum ngajak duduk karena nunggu. Ciri-ciri Kalau Gus. disebut nama, 3 nama siapa mungkin ada? Abis inisial ciri-ciri ya udah kayak Nasdem deh Gus 3. Iya Gus, kalau nggak 3. Enggak. Wida sudah enggak ini enggak apa namanya enggak akan maju. Beliau enggak berminat di situ. Yang lain masih ada. Siapa? Siapa tuh Gus? 3 nama Gus. 3. 3 aja Gus. 3 hari lagi kita keluarkan namanya sekarang. PKB ini cukup berat ya Gus untuk setuju dengan PKS mengusung Anies Sohibul Iman. Oh enggak. Kita tidak ada soal dengan Pak Sohibul Iman. Pak Sohibul Iman, PKS juga teman kita. Maksudnya ini koalisi belum terbentuk paten gitu. Kalau koalisinya sudah paten, bolehlah kita ngomong siapa gubernur dan calon wakil gubernurnya. Kalau di bypass, nanti kan nggak enak dengan partai koalisi yang baru masuk. Kita juga masih mau dengar Nasdem mau dukung siapa ya untuk wagubnya. Saya semalam sebenarnya belum. Katanya gitu. Benar Gus. Ya nggak komunikasi informal saja. Karena Pak SP datang juga kan semalam. Jadi belum siapa wakilnya. Ya, Gus minta tanggapan dong soal Pak Andi Arief jadi komisaris PLN, dan kemarin juga kan ponakan Pak Prabowo jadi wamen. Ini dalam sisa beberapa bulan masa jabatannya Pak Jokowi. Ini kesannya bagi-bagi kue nggak Gus? Ya itu yang disebut di pembukaan oleh Gus Muhaimin kan. Serba dramatis, hebat, berarti kan? Dramatis, semua dramatis. Dramatis gimana Gus? Dramatisnya gimana Gus? Iya kan Pak Andi jadi Dirut PLN, pelantikan 3 wamen, semua dramatis. Bagi-bagi jabatan nggak Gus? Nah, kalau itu lahir itu konotasinya. Kalau bagi-bagi jabatan kan, ya tergantung yang bagi kan. Gus, Mukernas ini ada rekomendasi ke pemerintahan selanjutnya nggak Gus? Maksudnya dalam artian sikap PKB ke pemerintahan sudah dibahas kan di tempo lalu. Tinggal direalisasi kalau itu, jangan diputuskan lagi. Oh, bergabung atau tidaknya belum ada juga Gus? Kan sudah dulu. Tinggal realisasi aja. 20 Oktober kayak apa?
Kalau ternyata ada nama PKB, ya berarti di dalam gitu aja. Nah ini juga Gus, kan di pilkada juga, di beberapa pilkada PKB ini kan agak berseberangan dengan beberapa partai KIM, misalnya Gerindra, Jakarta, Jateng, dan Jatim bakal berbeda. Nah ini apakah mempengaruhi